Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi ya. Gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah Baik ya. Pada semangat semua? Semangat dong, Mas. Harus semangat dong. Kan kalian generasi muda itu harus semangat ya. Apalagi kalian dalam menuntut ilmu itu harus semangat. Kalau kalian semangat, pasti ilmunya kalian dapat baik ya, agar berguna bagi masyarakat. Ya, oke anak-anak. Sebelum Bapak awali kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya baiknya berdoa terlebih dahulu. Kelas sabar, doanya. Baik, kepada teman-teman kita berbincang pada hari ini, berdoa bersama-sama doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Nama-nama yang Bapak sebutkan bila hadir, ya. Nanti, oke, baik. Pertama, Zikri Kurniawan. Hadir. Musa Yahya Hadir. Ki Aulia hadir. Hadir. Faisal Hadir. Harun Umam hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya kalian pada hadir semua, ya, diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, pada hari ini kita belajar pada mata pelajaran Quran hadis. Ya, di sini sudah kelihatan ya, sudah jelas bahwasannya Bapak di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Ya, di sini kalian anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng nih, ya, seperti Ariando, Sarah, ya, seperti siapa lagi nih, seperti Faisal. Oke. Ya. Tahu kan nih dari antara kalian mengenai Al-Quran? Allah, Ya, kata Allah. Coba. Ya, ada lagi? Kita suci Islam. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian ya. Kitab suci Al-Quran, Al-Mughah, ya. Jadi di sini sudah Bapak terangkan ya, bahwasanya Al-Quran adalah suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, mengerti? Jadi bahwasanya yang Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah langsung ya. Jadi Allah langsung, bukan perkataannya si Faisal, bukan. Ya, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Oke. Next, untuk selanjutnya itu di sini ada tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama di sini tujuannya yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, di sini anak-anak Bapak, mengapa Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia? Ada yang tahu? Peristiwa apa? Coba dikira ya, kenapa? Sebagai petunjuk bagi manusia Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk ataupun pedoman bagi manusia. Iya, jadi bahwasannya ya Al-Quran di sini adalah pemberi jalan yang benar, ya. Berapa? Nah, jadi kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Apa aja yang baiknya, yaitu seperti mengerjakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, ya.
apalagi kita bentar lagi akan bertemu pada bulan Ramadan. Jadi kalian harus berpuasa. Jangan seperti ini, kalian di rumah ikut sahur, ikut puasa, barang di luar makan nasi padang. Enak Pak. Terus pas buka itu juga buka. Dan seperti itu ya. Puas ya. Iya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi "Dzalika kita mulai bafi hudalil muttaqin." Yang artinya kita Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Tujuan kursi yang selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Mengapa Al-Quran dikatakan sebagai sumber ajaran Islam? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan langsung dari Allah kepada manusia pilihannya, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan hukum yang ada di dalam Al-Quran sudah pasti benar adanya, tidak ada lagi keraguan, dan dijadikan salah satu sumber hukum yang tidak dapat diubah. Jadi sudah jelas bahwasanya Al-Quran ini adalah suatu kalamullah, perkataan Allah. Jadi kita sebagai manusia ya tidak lagi melakukan adanya Al-Quran ini. Ya, mengerti semua anak-anak? Allah. Nah, jadi yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Nah, jadi yang ketiga, tujuan Al-Quran ini yaitu adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Ya, kenapa dikatakan sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia? Karena Al-Quran ini yaitu peringatan dari Allah, ya, agar kita teringat apa? Teringat kepada yang namanya kematian, surga dan neraka. Jadi bahwasanya kita ini ingat pada kematian, bahwasanya orang yang hidup pasti bakal yang namanya kematian. Ya, kematian tidak memprioritaskan dia masih baik, masih muda, sudah tua. Kalau kata Allah yang mati ya mati. Misalnya si Faisal nih lagi ini dia lagi mencangkul ya, lagi ini apa ngintip sawah, ngangkul, ya kan? Ada ini malaikat Israil. Hai Faisal, hari ini akan ku cabut nyawa kamu. Kata Faisal, mati. Ampun, aku belum siap, ini aku masih ini nyangkul ya. Kalau kata orang yang mati ya mati, meninggal, iya meninggal. Bisa si Aulia lagi ini dia, lagi itu, lagi pop bisa ya. Dia lagi pop ya, bisa lah, lagi pop. Nah terus ada lagi Israil bisa jawab, ya kan? Wahai Aulia, aku cabut nyawa kamu. Kata si Aulia, maaf aku belum misah katanya. Jadi kalau kita bisa menjawabnya, pasti kita bakal mati ya. Pada itu kita harus ada bekal ya, yaitu selalu mendengar kita Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi segala larangan. Jadi adanya surga dan neraka. Jadi kalau kita ingin ke surga, kita harus mengerjakan sholat, berpuasa di Ramadan, banyak hal baik yang perlu kalian dapat. Coba di sini, adakah cita-cita kalian ingin masuk neraka? Ada? Tidak ada ya? Oke, berarti kalian akan masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Iya, dalam. Kemarin seorang Cina ini ya, dia itu kalau mati itu ini apa? Pakai duit, ya menabuk kali ya. Masih sih kan nggak ada sogok-sogokan ya. Oke, bagus ya. Berarti ini. Oke, maaf.
selanjutnya yaitu perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Jadi di sini ya, orang yang selalu membaca Al-Quran itu yang pertama harus taat dan patuh segala perintah dan senantiasa mengikuti yang akan dilarangnya. Jadi ini selalu patuh kepada Allah ya, lalu menjalankan perintah Allah dan selalu tidak berbuat buruk ya intinya ya. Jadi yang kedua itu selalu menghindari perbuatan maksiat karena ini selalu mengingat Allah ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga ini selalu berbakti kepada kedua orang tua. Bapak doakan nanti kalian semua pasti bakal memberangkatkan orang tua kalian. Amin. Ya, ajen ya, kita pending dulu sebentar. Apa? Lagi ajen. Ya Pak. Dulu ya. Ya Pak. Ya. Ini tergantung materinya. Pak izin ada telepon dulu Pak. Bentar aja ya, 1 detik. Berarti beda. Iya, 20 menit. Oke, anak-anak kita lanjut karena adzan sudah selesai ya. Baik, Bapak akan buka selanjutnya. Wah, kata selesai. Alhamdulillah. Hai. Oke, stop. Nah, hari ini Bapak akan punya kuis ya. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan pertanyaannya di lembaran kertas yang sudah gulung-gulung ya. Ya. Oke, baik. Nanti di sini ada pertanyaan nih, ada 5 pasangan orang yang 5 juga. Nanti masing-masing siswa ngambil atu-atu ya. Ya, satu. Nanti ada pertanyaan, nanti kalau jawaban kalian benar akan mendapat nilai. Ya, Harus dapat makanan Pak. nanti lah Bapak yang takdir ya. Apa nih Pak? Oke. Kalau jawabannya salah, apa dikasih apa? Kalau salah jawabannya hukuman ya. Kalau salah ya. Ini aja selawatan aja. Oke, mulai dari Zikri, silakan ambil sini. Pertanyaannya, yang mana yang Zikri? Oke, bentar. Rizky Aulia, Rizky, ambil Aulia. Ini umum, silakan ambil kertasnya. Besar. Oke, Bapak kasih waktu ini ya. Berapa waktunya? 5 menit aja, 5 menit. Cuma baca Pak. Langsung Pak, gaskan Pak. gaskan ya. Oke. Biar kamu jawab ini Pak, angkat nih. Tapi jawabannya Apa Al-Quran sebagai nanti jangan dulu, nanti Bapak tanya, Bapak akan memilih. Oke, sepertinya waktunya sudah ini ya, waktu kalian 10 detik lagi. Bapak hitung mundur ya. 10, 9, 8, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah habis waktunya. Nanti Bapak keliling, Bapak tunjuk. Bapak keliling. Oke. Kamu di situ deh, apa jadi mau dapat apa pertanyaannya? Jelaskan pengertian Al-Quran. Ya, apa jawabannya? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara langsung sebagai pedoman bagi manusia dan sebagai mujizat bagi Masya Allah, benar-benar sekali. Tepuk tangan buat Jikri. Mantap. Jadi bahwasanya hari ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama ansur-ansur
melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua al-umam. Sebutkan dalam memfungsikan Al-Quran. Ya, apa aja itu? Contohnya berbakti kepada orang tua, terus mentaati Allah dan Rasulullah, terus tidak berbuat maksiat dan sebagainya, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Benar sekali, tangan dong semua. Jadi bahwasanya kalau kita memfungsikan Al-Quran atau membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran itu kita selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua selalu menghindari perbuatan maksiat. Yang ketiga selalu berbakti kepada kedua orang tua. Oke, selanjutnya siapa lagi belum? Oke, Mukhtar deh. Apa dah dapat apa kamu dah? Saya sebutkan tujuan dan fungsi Al-Quran. Jadi tujuan Al-Quran itu sebagai pedoman untuk umat manusia, terus juga sebagai peringatan dan petunjuk bagi manusia, serta fungsi Al-Quran itu sebagai sumber ajaran Islam, yang mana Al-Quran itu jadi sumber yang pertama, Pak. Oke. Takbir dulu dong. Benar-benar. Allah. Tangan. Lebih Oke, jadi bahwasannya tujuan dan fungsi ini ada 3. Yang pertama, Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Coba dari ide sekarang lanjut ke Faisal. Apa penjelasan pertanyaan Sol? Pertanyaannya, mengapa Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia? Iya, kenapa? Karena Al-Quran memberi jalan yang lurus atau benar bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, benar sekali. Tangan, Dr. Faisal. Jadi bahwa kita juga memberi jalan yang lurus, ya, bukan memberi jalan yang bengkok lurus, dari ke jalan tol, bukan. Tapi memberi jalan yang benar. Ya, oke. Takbir. Allahu Akbar. Oke, takbir. Rizki Aulia. Apa kamu Rizki? Mengapa Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia? Karena dengan adanya peringatan dan pelajaran dari Al-Quran tersebut, itu kita sebagai umat Muslim itu bisa menghindari diri kita dari berbagai macam hal-hal yang dilarang-larang Al-Quran. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Bapak sungguh heran pada hari ini kalian ya. Bukan kalian hanya sekedar memiliki wajah yang tampan, memiliki wajah yang ganteng-ganteng seperti siapa Col? Ada syarat. Iya, ada syarat. Seperti itu Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf ya. Dan kalian juga memiliki akal pikiran yang cerdas ya. Kalian dapat menjawab pertanyaan dari Bapak dengan baik dan benar. Ya. Oke, ini saja mungkin pada hari ini. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan satu dari kalian? Karena ada pantun nih, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Karena sedikit ada berapa? Ya apa? Ada? Oke, Bapak ini aja. Ini yang menyimpulkan. Jadi bahwasanya tujuan dan seperti ini ada 3. Yang pertama yaitu apa sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran umat manusia. Oke, baik. Kami ingat waktu sudah habis karena Bapak juga akan ke kelas sebelah mengajar juga. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya Pak. Ketua kelas silakan ketigaannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri adalah Alhamdulillah. dan itu jalan waktu majelis. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun nih. Lanjut terus, Pak. Iya, apa-apa. Buang tomat, buang putih, tamat. Euy.